Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nurbaiti dari kelas Biologi C5. Nah, di video kali ini videonya dibuat guna memenuhi tugas UAS dari Ibu Dewi Cahyani selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Reproduksi. Nah, di sini akan dibahas materi mengenai biologi reproduksi terhadap hewan. Ada 5 hewan yang bakal jadi contoh, 2 dari kelas Avertebrata dan 3-nya lagi dari Vertebrata. Nah, reproduksi pada hewan itu berbeda-beda dong, pastinya tergantung dari spesies hewannya. Semakin kompleks susunan tubuh dari hewan tersebut, maka semakin kompleks juga sistem reproduksi yang dimiliki oleh hewan tersebut. Contohnya nih langsung di hewan Avertebrata. Pertama ada cacing planaria. Nah, cacing planaria ini dia bisa bereproduksi secara aseksual tanpa ada peleburan gamet jantan dan gamet betina. Dia itu bereproduksinya dengan cara fragmentasi. Nah, fragmentasi itu gimana? Fragmentasi itu adalah seperti regenerasi saat ada bagian tubuh yang terpotong. Sebagai contoh, misalnya cacing planaria ini dipotong bagian kepalanya, maka nanti bagian kepala itu akan tumbuh lagi. Nah, gimana cara tumbuhnya? Tumbuhnya itu dengan cara melakukan regenerasi yang dibantu oleh yang namanya sel neoblas. Sel neoblas ini bisa memenuhi organ-organ tubuh yang udah hilangnya, diperbarui lagi. Misalnya sel neoblas sigma itu bisa untuk memproduksi organ yang udah terpotong. Terus neoblas zeta itu berfungsi untuk mereproduksi epidermis yang tadinya sudah hilang. Jadi terbentuklah individu baru dari reproduksi secara fragmentasi pada cacing planaria. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada contohnya pada lebah. Kalian tahu lebah? Ada lebah ratu, ada lebah pekerja. Nah, itu mereka bereproduksi dengan cara partenogenesis secara aseksualnya. Nah, partenogenesis adalah proses terbentuknya sel telur tanpa terjadi pembuahan. Jadi lebah yang dihasilkan dari partenogenesis ini dia tidak melalui pembuahan bersama dengan sel sperma. Loh, kok bisa? Ya bisa dong, tapi nanti hasil dari lebah yang dihasilkan dari partenogenesis ini dia tuh akan kromosom haploid, yaitu tidak sempurna karena cuma dapat kromosom dari induk ibunya doang. Nah, dari situ nanti dihasilkan lebah pekerja tuh yang tidak sempurna. Nah, makanya lebah pekerja ini tidak bisa melanjutkan reproduksi yang sebagaimana mestinya. Nah, untuk melanjutkan reproduksi yang regenerasi dari lebah ratu yang sempurna ini, caranya dengan reproduksi seksual, yaitu si lebah ratu akan mengadakan sayembara. Sayembaranya adalah semua lebah pejantan di koloni tersebut bebas terbang tinggi. Nah, siapapun yang paling tinggi terbangnya dan bisa mengimbangi si lebah ratu, maka si lebah jantan itulah yang berhak untuk mengawini lebah ratunya. Lalu nanti akan terjadi fertilisasi antara sel telur atau ootot sekunder dan juga sel sperma dari lebah pejantan, dan nantinya akan menghasilkan lebah ratu generasi selanjutnya. Lalu contoh lain dari vertebrata, kalian tahu kuda laut? Ya, kuda laut dari Pisces, dia itu yang mengandung anaknya bukan yang betina, tapi yang jantan. Kenapa? Karena di bagian tubuh jantan inilah yang terdapat kantung untuk pertumbuhan embrio anak-anaknya. Nah, dari kuda laut ini dia melakukan perkembangbiakan secara ovovivipar dengan fertilisasi yang internal. Kenapa internal? Karena nanti si kuda laut betina ini akan menyemprotkan oosit sekundernya itu ke dalam kantung embrio yang ada di dalam tubuh si kuda laut jantan. Nah, setelah itu baru kuda laut jantannya itu mengeluarkan spermanya ke dalam kantong tersebut. Lalu terjadilah fertilisasi secara internal. Lalu nanti akan terbentuk telur. Nanti embrio itu akan mendapat nutrisi dari kuning telurnya. Lalu telur itu akan berkembang terus di dalam kantung si kuda laut jantan tersebut. Terus setelah berkembang, nanti telurnya akan menetas di dalam kantung si kuda laut jantan.
Lalu nanti kuda laut jantan akan melahirkan anak-anaknya. Terus contoh lainnya ikan pari. Ikan pari juga sama seperti kuda laut. Dia melakukan fertilisasi internal dan juga perkembangan ovovivipar. Nah, ikan pari ini dia sama seperti kuda laut jantan, tapi dia yang melahirkannya bukan jantan. Nah, kalau di ikan pari yang melahirkannya itu si betinanya. Lalu berarti si sperma yang ada di ikan pari jantan akan dimasukkan ke dalam ovarium yang ada di ikan pari betina. Lalu terjadi fertilisasi di sana. Nah, setelah terjadi fertilisasi, nanti akan terbentuk telur. Lalu di telur tersebut akan terbentuk kuning telur. Nah, kuning telurnya akan menjadi nutrisi bagi perkembangan embrio si bayi-bayi pari tersebut. Nah, terus si bayi pari tersebut yang sudah berkembang di telur lama-kelamaan akan menetas telurnya. Nah, setelah telurnya menetas, nanti si bayi pari akan dilahirkan oleh induknya, dan dilahirkannya itu di daratan, di bagian tepi pantai. Nah, ntar pari yang tadinya berenang seperti ini, dia nanti akan kayak tertidur terlentang, dimana kloakanya ada di bagian atas. Lalu dia akan melahirkan anaknya di daratan. Yang terakhir, contoh vertebrata satu lagi, ayam. Kalian tahu ayam? Ayam itu kan bertelur. Nah, dia itu berkembang biak secara ovipar dan melakukan fertilisasi internal. Nah, si ayam ini akan saling menyalurkan spermanya itu melalui lubang kloaka. Jadi si ayam yang betina itu ada di bawah posisinya, lalu ayam yang jantan itu di atas posisinya. Kloaka mereka akan saling menempel. Lalu sel sperma dari yang jantan itu akan masuk melalui kloaka yang betina menuju ke bagian ujung ovidak, yaitu infundibulum. Nah, di infundibulum ini sudah menunggu si oosit sekunder. Nah, lalu bertemulah oosit sekunder dan juga sel sperma yang dari jantan. Lalu mereka mengalami fertilisasi dan membentuk embrio. Nah, embrionya ini sudah ada kuning telurnya yang akan menjadi nutrisi dari perkembangan si embrio bayi ayam tersebut. Lalu si embrio ini dari infundibulum akan berjalan menuju bagian ovidak yang bernama magnum. Di magnum ini, kuning telur ini akan dilapisi oleh albumin, yaitu bagian putih telur. Setelah dilapisi putih telur, akan berjalan lagi menuju ismus. Di ismus ini ada pembentukan selaput telur. Lalu setelah di ismus berjalan lagi menuju uterus. Nah, di uterus ini akan terbentuk yang namanya bakal cangkang keras. Di sini kenapa bisa terbentuk bakal cangkang keras? Karena ada yang namanya protein ovokleidin 17. Nah, protein ini akan mengkatalisator proses kristalisasi kalsium karbonat yang akan membuat cangkang telur itu menjadi keras, biar cangkang telurnya saat udah dikeluarkan dari tubuh induknya itu masih bisa survive dan bisa melindungi si embrio yang ada di dalam cangkang telurnya. Lalu telur tersebut akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, saat dikeluarkan melalui kloaka, cangkang telurnya itu belum keras. Nah, setelah dikeluarkan, cangkang telurnya baru mengeras karena ada perubahan suhu dari di dalam perut induk sama di lingkungan sekitarnya, dan juga ada terjadinya oksidasi sehingga cangkangnya menjadi keras. Nah, setelah cangkangnya keras, untuk bisa menetas menjadi bayi ayam yang baru, itu harus dierami oleh induknya. Kenapa harus dierami itu? Biar suhu dari yang embrio yang di dalam telur itu tidak terlalu berbeda dengan suhu waktu di dalam perut induknya, sehingga embrio bisa terus bertahan hidup dan bisa menjadi ayam yang baru sampai dia berhasil ditetaskan. Nah, seperti itu penjelasan singkat mengenai reproduksi pada hewan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.